Ya. Ada apapun yang mengganggu kita, kita mau yang baik-baik saja, yang murni, yang suci, ya. Supaya kita senantiasa dalam kondisi ya, murni itu, kondisi suci. Paham? Inilah tasawuf. Ya. Dan kalau belum mencapai itu, harus senantiasa bersobat dengan sholah, sul, ya, islah. Harus senantiasa memperbaiki diri. Dan tidak ada waktu untuk berperang lagi. Ya, itu sebabnya sulh. Sulh itu gencatan senjata. Karena kita mau tumpu pada yang baik saja. Karena perang itu pada lawannya. Jadi selagi ada lawan itu, ada peperangan. Tapi kalau kita bersobat dengan baik-baik saja, tidak ada peperangan lagi. Ya, itu sulh. Paham? Kalau bersama teman yang baik-baik, tidak ada perdebatan, tidak ada sakit hati, tidak ada ya, saling menyakiti, tidak ada semua itu. Itu semana harus senantiasa, sufi senantiasa memperbaiki diri supaya baik terus. Ya. Jadi bersobat dengan orang yang begitu, itu indikasi dalam banyak hadis itu harus pindah bersama orang-orang yang memperbaiki diri. Ya. Itu tentang yang membunuh 99 orang itu. Ya. Diperintahkan untuk berangkat pergi tinggal bersama orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi harus ya, niat ingin memperbaiki diri. Sehingga Syekh Yusuf Emri mengatakan sufi tidak lain kecuali hanya satu kata saja, islah. Ya, islah itu adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri. Itulah sufi. Nah, sufi itu akan mencapai satu tahap namakan soleh. Soleh itu karena sudah lama memperbaiki diri ya, dan melakukan segala sesuatu sesuai tempat, waktu dan keadaan. Itu soleh. Soleh adalah melakukan sesuatu yang tepat, yang sesuai pada waktunya, pada tempatnya, pada keadaan. So, berarti senantiasa harus memperbaiki diri. Ini tasawuf. Ya. Jadi berawal dengan taubat. Ya. Dari taubat itu karena dalam kita memperbaiki dalam, luar itu otomatis akan terperbaiki. Itu sebenarnya Allah sebutkan, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, mutatahhirin, membersihkan diri. Ya, lahirnya akan terlihat. Ya. Kalau lahirnya belum terlihat, berarti ya, dalam masih kotor. Ya. Nah, akan terlihat. Jadi kalau masih kotor lahirnya, batin masih belum. Tapi orang yang berusaha untuk membersihkan lahirnya belum tentu bersihnya dalam. Jadi berarti dia akan kecapean. Karena dia terus membersihkan lahirnya, sampai akhirnya mencapai titik ya, jenuh, bosan, sebenarnya belum tercapai. Itu sebabnya. Tapi kalau kita bersihkan dalam, jadi dengan taubat terus, insya Allah lahirnya akan otomatis. Ya.
terperbaiki. Akan kita cenderung untuk menjaga kebersihan kalau orang yang bersih hatinya. Tapi orang yang bersihkan pakaiannya, jasadnya, ya, tempat tinggalnya, belum tentu batinnya bersih. Itu semua Allah mulai dengan tawwabina baru mutatahhirin. Jadi istilah tasawuf pun begitu, mulai dengan ta baru shad. Ya. Ta itu taubat, shad itu safa, ya, suci, murni, bersih dari semua yang tidak baik. Jadi bertahap, ya. Bagaimana taubat itu bertahap, ada orang umum, orang khusus, dan orang yang paling khusus. Begitulah orang yang suci, ya, yang membersihkan diri itu umum, ya, dari kotoran. Kemudian ada yang khas, itu ada membersihkan dari sifat-sifatnya yang tidak baik. Kemudian yang paling khas itu membersihkan dari segala sesuatu selain Allah. Itu paling khusus. Terus lagi ada kecenderungan pada panca indera, itu pasti ada yang tidak baik, ya. Karena panca indera itu selalu cenderung pada maksiat yang tidak baik. Pendengaran, penglihatan, ya, penciuman, ya, perasa, peraba, semuanya itu selalu membuat kita condong pada yang tidak baik. Jadi itu harus dibersihkan. Dan tahap pertama pembersihan itu adalah syariat, karena syariat itu membatasi. Ya. Kalau ingin melihat ada batasnya, ingin mendengar ada batasnya, ada yang halal, ada yang haram. Ya. Ingin makan juga ada batasnya, makan yang halal. Kemudian kalau mendapatkan dunia itu bukan hanya pastikan halal, tapi harus thayyiban, harus baik. Halal dan thayyiban Allah sebutkan. Karena tidak semua yang halal itu halal buat kita, karena tidak baik buat kita. Kalau tidak baik buat kita, itu tidak halal buat kita. Kemudian harus perhatikan jalannya. Jalan itu harus, ya, dengan cara yang baik. Bukan hanya halal saja, tapi sembarangan cara itu menjadi haram. Ya. Harus dengan cara yang baik. Kemudian takarannya juga tidak boleh melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu haram kembali, ya. Jadi harus yang halal, ya. Harus yang jalan yang halal, dan harus menjaga batasnya. Tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh sampai kita tidak mempedulikan batas-batas yang kemampuan kita. Jangan sampai lalai, jangan sampai merusak diri kita. Jadi walaupun itu halal, tapi belum tentu halal, ya. Kalau kita tidak menjaga caranya dan tidak menjaga batasnya. Jadi itu batas-batas yang harus kita patuhi, harus kita jalani, harus kita jaga supaya tidak merusak. Jadi taubat kita bukan hanya dari sesuatu yang haram saja. Taubat itu harus sesuatu yang, ya, kita mendapatkannya dengan jalan yang tidak baik dan melampaui batas. Itu harus kita taubat juga. Itu untuk orang umum, ya. Kalau orang khusus itu menjaga kondisi hati, menjaga niatnya, menjaga, ya, semua sifat-sifat yang bersifat untuk mementingkan diri, ya, menjadi sombong, menjadi sum'ah, menjadi ujub, ya, semuanya itu
mengutamakan diri saja. Itu sebabnya kita diajarkan harus mengutamakan yang lain. Supaya mengikis sifat-sifat yang tidak baik. Itu bagi orang khusus selalu memperhatikan niatnya, memperhatikan ya, kualitas setiap amalnya, ya, sangat penting. Jadi bukan hanya kuantitas saja, tapi dia perhatikan kualitasnya supaya nilai setiap amal itu meningkat, supaya dia dapat pahala semaksimal, supaya dia dapat kemurnian itu yang dia cari, kesucian. Tapi bagi orang yang paling dekat dengan Allah itu, ya, menjalankan semuanya, tahap pertama, kedua, tapi juga dia menjaga ingatannya pada Allah, ya. Dia tidak mau terpisah dari Allah dalam keadaan berbuat baik. Karena banyak orang dalam keadaan berbuat baik tapi tidak ada Allah, ya. Yang dia sudah mencapai kesempurnaan amalnya, tapi tidak sempurna dalam ingatnya. Jadi tujuannya bukan Allah lagi, untuk kesempurnaan. Itu sebenarnya sebagian sufi mengatakan ada orang yang menyembah Allah, ada orang yang menyembah amalnya. Kalau dia sholat, dia bukan menyembah Allah, dia menyembah sholat itu. Dia menyempurnakan sholatnya sebaik mungkin, ya. Tapi tidak ada Allah. Jadi ada orang begitu, dia berbuat baik tapi demi kebaikan, bukan demi Allah. Itu sebabnya agama Islam itu beda dengan agama lain. Karena agama lain itu banyak yang berbuat baik tapi demi kebaikan. Islam berbuat baik demi Allah. Itu bedanya. Itu karena Allah, bukan karena kebaikan. Karena kebaikan itu Allah sudah tetapkan Al-Quran. In ahsantum fa ahsantum li anfusikum. Wallahu ghaniyyun hamid. Kalau kalian berbuat baik, kalian hanya berbuat baik untuk diri kalian saja. Allah itu maha kaya. Allah tidak perlukan kebaikan kita. Ya. Berarti Allah ingin kita berbuat baik hanya karena Allah, bukan karena kebaikan.